Mulai, turn on the camera ya for all the participants here. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara VCT SMA Plus pagi hari Cibinong yang dibawakan oleh kelompok 5 kelas 11 unggulan 8 yang bertema efek samping perkembangan teknologi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad David Rakbar selaku host di sini, dan Kania Sinta sebagai moderator, Raja Aprianto sebagai flyer design dan digital absenteeism. Dan presenter ternama kita yaitu Najwa Jasmine. Baik, sebelumnya alangkah baiknya bagi peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama jalannya webinar ini. Dan juga dimohon untuk para peserta untuk mengisi link presensi di kolom chat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengaktifkan mikrofon di sesi tanya jawab. Baik, saya akan mempersilahkan kepada Kania Sinta selaku moderator untuk melanjutkan acara ini. Baik, terima kasih kepada Dapa selaku host kita pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Intan Bey dari SPD selaku wali kelas 11 unggulan 8, kemudian yang kami hormati Miss Lariska Saptiani SPD selaku instruktur VCT. Sebelumnya saya akan menyampaikan rundown kegiatan diskusi kita pada hari ini, diantaranya pembukaan, dilanjut dengan penyajian materi oleh presenter, lalu diadakannya sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir yaitu sesi penutupan. Perkenalkan kembali, saya Kania Hasita Sanwin selaku moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini yang berjudul Side Effect of Technology and How to Overcome It. Mungkin sekarang kita sudah tidak asing lagi ya dengan teknologi, karena ini sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Dulu sebelum adanya teknologi, manusia mengerjakan sesuatu masih serba manual, mulai dari mengirim surat, bekerja, membaca berita, dan lain sebagainya. Banyak juga nih dari kita yang menggunakan teknologi ini. Salah satunya berupa gadget ya teman-teman. Nah, biasanya teman-teman dipakai buat apa sih nih gadgetnya? Nah, jangan sampai disalahgunakan ya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita ke acara utama yaitu webinar dengan materi Side Effect of Technology and How to Overcome It, yang akan disampaikan oleh presenter kita yaitu Najwa Jasmine yang beralamat di Jalan Pedati Gunung Putri dengan hobi menonton film dan memasak. Kepada Najwa Jasmine, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host kita yang super cantik hari ini. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan webinar dengan topik Side Effects of Technology and How to Overcome It, atau efek samping teknologi dan cara mengatasinya. Nah, apa itu side effects of technology? Teknologi memberikan media informasi dan komunikasi tak terbatas untuk gaya hidup kita saat ini. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi memberikan beberapa dampak buruk. Nah, dampak buruk ini bisa kita sebut dengan side effects of technology atau efek samping teknologi. Nah, ini dia beberapa efek samping penggunaan teknologi yang akan saya bahas lebih lanjut pada webinar kali ini. Pertama, efek samping teknologi terhadap fisik. Kedua, efek samping teknologi terhadap kesehatan mental. Ketiga, efek samping teknologi terhadap kesehatan sosial. Keempat, efek samping teknologi terhadap pendidikan. Dan yang kelima, efek samping teknologi terhadap keamanan. Pertama, saya akan membahas efek samping teknologi terhadap fisik.
Efek samping teknologi terhadap kesehatan fisik bisa dibilang yang paling mudah diukur dari semua efek samping teknologi yang ada. Ini dia beberapa contoh efek samping teknologi terhadap kesehatan fisik. Yang pertama adalah penyakit metabolik. Penyakit metabolik adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme. Gaya hidup menetap atau duduk terlalu lama karena penggunaan teknologi merupakan penyebab utama dari penyakit ini loh teman-teman. Terlalu lama duduk tidak hanya mengurangi jumlah gerakan fisik yang diperlukan, tetapi juga mendorong kita untuk lebih banyak memil yang semuanya menyebabkan penyakit, misalnya obesitas. Selanjutnya adalah sindrom carpal tunnel, atau tertekannya saraf di pergelangan tangan dan jari. Hal ini disebabkan karena menggunakan pergelangan tangan dan jari yang berlebihan untuk mengetik pada perangkat teknologi yang berbeda. Setelah itu adalah sakit kepala kronis. Salah satu penyebab penyakit ini adalah menatap layar gadget secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah insomnia. Menggunakan teknologi yang terlalu dekat dengan waktu tidur akan merusak siklus tidur loh teman-teman. Penulis sebuah studi pada tahun 2014 menemukan bahwa cahaya biru yang dipancarkan oleh berbagai layar teknologi sangat mengganggu ritme sirkadian alami tubuh atau kebiasaan fisiologis seseorang yang dapat menyebabkan insomnia. Nah, selanjutnya saya akan membahas efek samping teknologi terhadap kesehatan mental. Kecanduan teknologi menyebabkan masalah kesehatan mental serius yang dipicu oleh penggunaan alat digital secara berlebihan. Dan ini dapat merusak kesehatan dan kehidupan sosial remaja, serta menghancurkan ikatan sosial dan keluarga. Berikut ini adalah contoh dampak teknologi terhadap kesehatan mental. Yang pertama adalah chronic smartphone stress. Merupakan masalah penggunaan digital yang baru ditemukan, di mana notifikasi dan interaksi dengan alat digital secara terus-menerus membangun jalur memori baru di otak yaitu takut akan stres. Karena kita biasa mengandalkan alat digital untuk menjawab sesuatu, bagian dari otak yang biasanya berurusan dengan pemikiran tingkat tinggi mati di bawah kondisi respon fight or flight yang merupakan reaksi fisiologis yang terjadi sebagai respons terhadap peristiwa, serangan, atau ancaman yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan hidup. Nah, pada kasus ini, otak mendeteksi adanya ancaman jika dihadapkan dengan suatu pertanyaan atau situasi yang sulit. Ini pertama kali dijelaskan oleh psikolog asal Amerika, yaitu Walter Bradford Cannon. Kemudian ada depresi dan kecemasan. Merupakan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Contohnya penyakit ADHD. Telah terbukti secara langsung terkait dengan penggunaan jejaring sosial, tinjauan sistematis tahun 2016 menunjukkan adanya hubungan antara jejaring sosial dengan depresi dan kecemasan. Remaja yang terlalu sering menggunakan teknologi lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental termasuk kurangnya perhatian, kreativitas rendah, keterlambatan perkembangan bahasa, keterlambatan perkembangan sosial emosional, dan kecanduan teknologi. Sebuah penelitian terhadap remaja berusia 15-16 tahun menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam media digital untuk waktu yang lebih lama memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan gejala-gejala gangguan pemusatan perhatian atau biasa yang disebut dengan ADHD. Nah, selanjutnya saya akan membahas efek samping teknologi terhadap kesehatan sosial. Manusia adalah makhluk hidup sosial dan hidup dalam kelompok sosial. Tetapi saat munculnya internet dan media sosial yang awalnya dimaksudkan untuk menyatukan orang, secara fisik malah mengisolasi kita dari satu sama lain. Nah, hal ini tampak pada populasi muda. Berikut ini adalah contoh dampak teknologi terhadap kesehatan sosial. Yang pertama adalah mengisolasi kita dari satu sama lain. Sebuah studi pada tahun 2017 terhadap orang dewasa muda dalam kelompok usia 19-32 tahun menemukan bahwa orang dengan penggunaan media sosial yang lebih tinggi tiga kali lebih mungkin untuk merasa terisolasi secara sosial daripada mereka yang tidak sering menggunakan media sosial. Ini dapat disimpulkan bahwa jejaring sosial adalah isolasi sosial. Selanjutnya adalah hilangnya kemampuan membaca isyarat ekspresi. Telah dikatakan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan merampas keterampilan sosial kita. Remaja lebih suka mengobrol di platform online daripada bertemu langsung dengan teman. Pergantian interaksi ini dari kehidupan nyata dengan komunikasi online mengakibatkan hilangnya kemampuan membaca isyarat seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Selanjutnya saya akan membahas efek samping teknologi terhadap pendidikan.
Informasi tak terbatas yang tersedia secara online tampaknya sangat mendukung dalam bidang pendidikan. Namun masih ada loh efek samping dari teknologi terhadap bidang pendidikan. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita simak. Nah, ini dia beberapa contoh efek samping teknologi terhadap pendidikan. Yang pertama adalah plagiarisme dan mencontek. Ketersediaan informasi yang siap pakai telah menyebabkan penggunaan teknologi di kelas secara berlebihan. Hal ini berdampak negatif pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah rendahnya kemampuan analisis dan pemikiran kritis. Terlalu sering mengandalkan teknologi atau internet untuk mencari sebuah jawaban, penggunaan teknologi dan internet yang berlebihan berdampak buruk pada kemampuan analisis dan pemikiran kritis. Ini bukan hanya spekulasi ya teman-teman, penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan dalam teknologi hiburan seperti game dan media sosial menyebabkan akademik yang lebih buruk. Nah, yang terakhir saya akan membahas efek samping teknologi terhadap keamanan. Berikut ini adalah contoh efek samping teknologi terhadap keamanan. Yang pertama adalah cyberbullying, atau penyalahgunaan teknologi dapat mengekspos dan menimbulkan sejumlah resiko. 1 dari 3 remaja menjadi korban cyberbullying. Poin ini secara tidak langsung berkaitan dengan efek samping teknologi terhadap kesehatan mental. Karena korban cyberbullying akan memiliki resiko lebih besar untuk menderita stres, depresi, kehilangan percaya diri, cemas, dan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Selanjutnya adalah data diretas. Kemudahan akses informasi telah mengemburkan batas privasi dan informasi pribadi seseorang yang dapat digunakan oleh peretas untuk tujuan jahat, sehingga sangat membahayakan. Nah, itu tadi macam-macam risiko atau efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi. Sebelum saya membahas bagaimana sih cara mencegah atau mengatasi efek samping tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mendeteksi kecanduan di kalangan remaja. Berikut adalah cara mendeteksi kecanduan teknologi di kalangan remaja. Pertama adalah phubbing, atau phone and snubbing, merupakan sikap mengabaikan atau mengacuhkan lawan bicara karena penggunaan smartphone yang berlebihan. Kedua adalah penurunan nilai dan prestasi di sekolah. Ketiga, perubahan kebiasaan tidur, makan, dan olahraga. Keempat, kecemasan atau stres tanpa alasan yang jelas. Yang kelima, tidak bisa lepas dari gadget. Dan yang terakhir, kecemasan. Dan yang terakhir, sering sakit kepala dan mata. Nah, jika kalian merasa bahwa ciri-ciri tersebut sedang dialami, maka kalian bisa mengikuti langkah-langkah mengurangi efek negatif dari teknologi. Saya sendiri tahu bahwa sulit sekali untuk menghilangkan teknologi dari kehidupan kita. Namun, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari efek negatif penggunaan internet yang berlebihan. Yang pertama adalah miliki hobi. Miliki hobi tidak hanya sekedar jadi pengisi waktu luang. Dengan melakukan sesuatu yang kita sukai di dunia nyata, akan sangat membantu untuk mengurangi durasi waktu dalam menggunakan internet. Yang kedua adalah lakukan detox internet secara berkala. Setidaknya sehari dalam seminggu, coba deh kalian melepaskan diri dari gadget dan segala yang berhubungan dengan internet. Lakukan hal lain yang bermanfaat, mulai dari berkumpul bersama keluarga, berolahraga, hingga bersih-bersih rumah. Yang ketiga adalah perbanyak interaksi dengan orang sekitar. Yang keempat adalah carilah hiburan di dunia nyata. Gak ada salahnya loh teman-teman, sesekali kita keluar rumah dan menemukan hal menarik yang tidak bersumber dari internet. Yang kelima adalah sediakan waktu untuk family time. Keluarga biasanya menjadi bagian yang paling terabaikan saat kita sibuk dengan internet. Luangkan waktu setidaknya 2 jam per hari untuk mengobrol dengan orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir, atur kembali prioritas online. Coba deh kalian cari aktivitas apa sih yang paling menyita waktu kalian di internet. Kalau ternyata lebih banyak yang tidak bermanfaat, mulailah untuk mengatur lagi prioritas kalian masing-masing. Daripada hanya menonton video yang tidak penting. Kalian bisa memanfaatkan waktu membaca berita dan berbagi artikel bermanfaat dengan orang-orang sekitar kalian. Nah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa selaku presenter yang sangat cantik hari ini yang telah memaparkan materinya. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Najwa. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Sri Wilujeng selaku gugus kendali mutu.
Baik, Bapak dan Ibu serta Terima teman-teman, kasih. sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab bersama Najwa. Nah, untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan materi yang baru saja disampaikan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Tidak usah malu-malu, karena malu bertanya akan sesat di jalan. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan atau merekomendasikan kegiatan yang dapat mengurangi efek negatif dari penggunaan teknologi, atau ada yang punya cara tersendiri nih untuk mengurangi efek samping ini, silakan saja, tidak usah segan-segan. Bagi yang ingin bertanya, diharapkan untuk menyalakan kamera dan menyalakan mikrofon, atau bisa langsung ditanyakan lewat chatbox yang tersedia. Apa ada yang mau bertanya? Ya, Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kania. Saya di sini mau bertanya, kan tadi sudah disebutkan efek samping teknologi terhadap pendidikan. Nah, bisa disebutkan tidak apa saja sih manfaat teknologi terhadap bidang pendidikan? Terima kasih. Baik, kepada Najwa, apa ingin langsung dijawab? Najwa, apa ingin langsung dijawab saja pertanyaannya? Ya baik, akan langsung saya jawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Bintang. Sebenarnya manfaat teknologi terhadap bidang pendidikan banyak sekali. Dua contoh yang bisa saya sebutkan adalah yang pertama, teknologi menambah informasi. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi sangat berperan penting sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas. Misalnya, kita memakai Google untuk mencari materi pembelajaran. Nah, yang kedua, teknologi memudahkan aktivitas belajar kita di masa pandemi seperti ini. Pastinya kita ngerasa dong, teknologi sangat berguna untuk pembelajaran jarak jauh. Misalnya, kita menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, ataupun aplikasi lainnya untuk menunjang pembelajaran jarak jauh kita. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Najwa. Kepada Bintang, apakah jawabannya sudah membantu? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ini dari Cikal Sabita, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cika Sabita Azara dari kelas 10 bulan 1. Kak Najwa, aku ingin bertanya. Tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang side effect digital di keamanan, sorry. Nah, itu kakak menyebutkan aspek tentang cyberbullying. Seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya kita ngomongin cyberbullying tuh sudah banyak banget terjadi apabila ya dengan fakta sekarang kalau misalkan kita selalu melaksanakan kegiatan secara online. Nah, tapi terkadang kalau misalkan ada seseorang yang men-cyberbullyingkan orang lain, mereka terkadang sembunyi di balik kata, baperan lo mah, apaan sih gitu doang, masa diambil hati. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu perilaku dia itu sudah termasuk cyberbullying, tapi dia merepresentasikan sebagai bahan candaan aja. Nah, itu menurut kakak gimana? Opini kakak menurut hal itu seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Kepanjangan ya? Ya. Oke, aku ulang ya. Jadi, kan sekarang cyberbullying sudah marak ya, tapi terkadang perilaku cyberbullying itu berlindung di balik kata, lo mah baperan, gitu aja lo mah kok ambil hati sih gitu. Nah, menurut kakak, pandangan kakak terhadap hal itu tuh seperti apa gitu? Baik, kepada Najwa, apa ingin langsung dijawab? Pertanyaan dari Kak Cikal Sabita mungkin bisa kita keep dulu ya, moderator. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ini ada yang bertanya dari Devano, persilahkan. Halo semuanya, nama saya Jevano. Saya ingin bertanya kepada Najwa Jasmine. Pertanyaannya, kenapa teknologi membuat kita terkena penyakit metabolik seperti obesitas? Contoh teknologinya apa? Itu aja, Najwa Jasmine. Dijawab ya.
Baik, terima kasih. Kepada Najwa, apakah langsung ingin dijawab? Baik, langsung saya jawab saja. Terima kasih sebelumnya kepada Jevano karena telah memberikan pertanyaan. Gemuk atau obesitas disebabkan karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan komputer. Nah, bermain video game dan menonton TV. Hal ini juga memicu kita untuk mengemil, kan? Karena kita banyak menghabiskan waktu di depan monitor ataupun teknologi yang lainnya, otomatis kita tidak ada waktu lagi untuk berolahraga. Akibatnya metabolisme menjadi tidak lancar dan terjadilah obesitas secara bertahap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah kepada Jevano jawabannya ini cukup membantu? Jelas. Terima kasih Najwa Jasmine, jawaban yang bagus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Giva Marsha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya Giva Marsyadini dari kelas 11 MIPA Unggulan 5. Tadi presenter sempat menyebutkan atur family time. Tapi maaf kalau misalnya sedang ada keluarga atau sedang ada masalah keluarga, itu solusi untuk mencari hiburan selain ke teknologi atau ke gadget itu kemana ya? Apalagi sekarang kan sedang masa PPKM atau masa pandemi. Baik, kepada Najwa, apa ingin langsung dijawab? Ya, langsung saya jawab saja. Terima kasih sebelumnya Giva Marsha karena telah memberikan pertanyaan. Nah, jika keluarga sedang tidak baik-baik saja, kita bisa mencari hiburan dengan melakukan hobi yang menyenangkan. Contohnya merajut, menggambar, melukis, bercocok tanam, atau bermain bersama hewan peliharaan kita. Segitu saja, terima kasih. Kepada Giva Marsha, apakah jawabannya cukup membantu? Cukup, terima kasih. Baik, kepada Najwa, apakah pertanyaan dari Kal tadi ingin dijawab terlebih dahulu? Kita lanjut ke selanjutnya dulu ya, yang tadi di-keep dulu. Oke, baik, apakah ada yang ingin saya lagi? Ini ada pertanyaan dari Eugenia Barus. Saya ingin bertanya, jika kita mengalami gejala pubbing, bagaimana cara mengatasinya? Kepada Najwa, apakah ingin langsung dijawab? Baik, langsung saya jawab saja. Jika kita mengalami gejala pubbing, menurut artikel yang pernah saya baca, cara mengatasi pubbing ada 3, yaitu jangan bermain gadget saat makan, tinggalkan gadget kita di meja atau rumah atau tempat yang sekiranya aman, dan yang terakhir kita harus bisa menentang diri kita sendiri untuk mengabaikan gadget jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih. Baik, apakah kepada Eugenia jawaban ini cukup membantu? Bagaimana, Eugene? Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya, dari Najwa Eka, dipersilahkan. Nama saya Nazwa Eka Andriani, kelas 11 IPA Unggulan 8. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol diri sendiri dari kecanduan teknologi? Baik, terima kasih. Kepada Najwa mungkin langsung dijawab saja. Baik, terima kasih sebelumnya Najwa Eka karena sudah memberikan pertanyaan. Kalau menurut saya, kita harus memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti yang sudah saya sebutkan di materi pembahasan tadi. Nah, contohnya seperti berolahraga, belajar, ataupun yang lainnya. Sebelumnya, kita juga harus tahu nih, apa sih dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan, agar kita bisa membatasi diri dalam penggunaan teknologi tersebut. Terima kasih. Baik, apakah kepada Najwa Eka jawaban ini cukup membantu? Ya, terima kasih. Kepada Najwa Jasmine, apakah pertanyaan dari Cika Sabita tadi ini dijawab? Baik, saya jawab. Menurut saya, orang yang suka membuli dengan berlindung di kata lu mah baperan. Nah, itu tuh sebenarnya dia harusnya meminta maaf ya, tapi karena dia tidak punya nyali untuk meminta maaf, jadi dia berlindung di kata baperan lu gitu. Atau lu gitu mak, lu gitu doang kok marah sih gitu. Jadi dia harusnya berminta maaf, namun
dia tidak bisa mengatakannya itu atau gengsi mungkin ya. Jadi dia berlindung di balik kata kok gitu aja marah sih, kok gitu aja baperan sih. Nah gitu, menurut saya sih gitu. Terima kasih. Baik, kepada Cika, apakah jawabannya cukup membantu? Jelas sekali, terima kasih. Oke, baik, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Bagi presenter, apabila ada closing statement, silahkan untuk disampaikan. Baik, kita telah sampai di akhir presentasi. Selama presentasi, saya sudah menjelaskan side effects of technology atau efek samping dari teknologi dan cara mengatasinya. Teknologi memang banyak menghasilkan manfaat di zaman modern ini. Akan tetapi, semua tergantung dengan bagaimana kita memakai dan mengatur teknologi itu sendiri. Jika kita tidak bisa mengontrol diri untuk menggunakan teknologi dengan semestinya, efek samping yang sudah saya jelaskan tadi sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, jika kita bisa menggunakan teknologi dengan sewajarnya, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Yuk kita pelan-pelan nikmati waktu kosong agar tidak kecanduan internet ataupun teknologi. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi webinar hari ini, teknologi memang banyak sekali manfaatnya dan banyak juga efek sampingnya, seperti efek pada kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, pendidikan, dan keamanan. Dan juga ada beberapa cara untuk menanganinya, misal dengan mencari hobi baru, memperbanyak interaksi dengan orang sekitar, menyediakan waktu untuk family time, dan melakukan detox internet secara berkala. Sekian dari saya selaku moderator dalam acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dava selaku host pada acara ini. Ya, terima kasih kepada Kania Sinta selaku moderator yang telah menata acara dengan baik, serta Najwa Jasmine yang sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Dan semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bu Intan, Miss Cika, dan para peserta yang sudah bergabung dalam webinar kami. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada jawaban yang belum tepat serta pertanyaan yang belum dijawab. Sebelum webinar ditutup, mungkin Miss Cika atau Bu Intan ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari Ibu Sri Wilujeng saja. Bu Sri, silahkan. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intan Baidari sebagai wali kelas, yang saya hormati Miss Cika sebagai instruktur di 11 unggulan 8. Dan yang saya banggakan anak-anak 11 unggulan 8 dan 10 unggulan 1. Ya, benar ya Miss ya, ada 2 kelas kayaknya. Ibu udah apal nih dengan 10 unggulan 1 wajah-wajahnya. Kita boleh oplos untuk kelompok berapa ini Miss? 5, Bude. Kita beri oplos yang luar biasa untuk kelompok 5. Oke. Ada beberapa yang mau Ibu sampaikan ya. Yang pertama, tentang materi yang disampaikan. Materi yang kamu sampaikan sangat up to date. Ya, kemudian sangat-sangat berbobot. Bahkan bukan saya menyalahkan presenter, tapi bahkan pertanyaan dari anggota audien itu juga sangat berat. Ya, makanya tadi setiap Najwa Jasmine bisa jawab, Ibu selalu tepuk tangan begini. Kalau kamu perhatikan, ya, artinya luar biasa presenter kita dengan pertanyaan yang luar biasa berat, tapi dia bisa jawab dan dia bertanggung jawab. Kalau nanti dulu, saya belum, kita skip dulu. Nah, itu adalah salah satu modal sebagai presenter. Bagaimana dia cara menyampaikannya, bagaimana dia cara menjawab pertanyaannya, kemudian PPT-nya juga jadi hanya poin-poinnya saja. Artinya apa? Najwa Jasmine itu mampu dan menguasai materi yang disampaikan. Itu luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Najwa Jasmine. Ibu tadi sampai senyum-senyum terus sambil begini-begini terus. Karena luar biasa, begitu pertanyaannya yang berat tapi bisa jawab, dan tadi Jevano sempat ngomong keren untuk Najwa Jasmine. Oke, itu dari segi presenter. Kemudian dari segi moderator harus segini nak, kalau separuh badan.
Jadi kelihatan kalau tadi seperti Jasmine, Naswa Jasmine, kemudian Muhammad Dafa itu pas. Jadi bukan hanya sekepala, supaya kita kelihatan pede, kita siap, kita gagah. Ya, jadi tapi moderator juga sudah bisa mengambil alih pada saat tidak vakum, tidak kosong. Nah, itu yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, untuk Ibu tawarkan, Ibu kasih tantangan nih untuk 11 unggulan 8. Siapkah untuk mengadakan webinar di luar dari Maaf Bu Sri, tiba-tiba mati habis Iya, Zoom-nya. sedang semangat. Iya. Ini Biar bisa lama sampai 8:30 Bu Sri ngomongnya. mau Ibu saya isi semuanya sampai 8:30. Iya, nggak apa-apa Bu Sri. Lagi semangat, aduh, kaget. Bisa dilanjut, Miss? Sekarang atau nunggu Ya, sampai tadi 76 yang nggak join apa-apa Bu tadi. De. Nyambi aja Bu De. Oke, nah mudah-mudahan 11 unggulan 8 sudah tampil di sini semua. Oke, bukan hanya kelompok 5 saja Ibu tawarkan untuk 11 unggulan 8, sanggup nggak 11 unggulan 8 membuka webinar keluar dari kelas 11 unggulan 8? Nggak ada yang jawab, Miss. Bu Intan. Oke, Introvert bagus. Bu De, banyak Bagus. introvert. Oh, gitu. 11/8. Nah, tapi sudah dijawab sama Raja. Oke, nah bagus. Raja mewakili satu kelas. Yang Ibu sarankan, kalau misalnya kamu membuat webinar di luar dari 11 unggulan 8, silakan ambil materi yang seperti sekarang ini. Materi yang up to date, materi yang sesuai dengan keadaan kondisi kamu. Ibu yakin ini pengaruh dari gadget, pengaruh dari HP, pada saat kita webinar begini pun pasti ada yang dengan tidak ketergantungannya sangat tinggi terhadap HP. Ya, jujur aja. Kamu jujur aja dengan diri kamu sendiri, pasti ada yang ke bawah untuk melihat HP, jujur ya. Ada yang melihat malah mungkin drama Korea, Miss. Jadi Bu Intan sama Misika udah ketawa-tawa karena ya, jadi selama kamu webinar, selama kamu belajar, mungkin justru ada yang menutup kamera pun itu bisa nunduk ke bawah dan melihat HP. Itu salah satu materi yang disampaikan oleh Naswa Jasmine hari ini, ketergantungan yang sangat besar terhadap gadget. Ya, makanya tadi saya setuju banget, saya begitu Naswa selesai presentasi, Ibu langsung tepuk tangan ini karena itu sangat berhubungan langsung dengan kamu dan ini luar biasa karena kamu bisa mengambil materi yang sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Nah, yang perlu Ibu tekankan, yang keempat, itu adalah supaya kamu gini. Jadi salah satu akibat ketergantungan gadget juga yaitu adab dalam berkomentar. Dalam webinar mungkin sudah disampaikan oleh Mistika dengan Bu Intan, kalau kita berkomentarlah yang positif. Ya, meskipun akibat dari kecanggihan teknologi, kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu lewat internet, lewat gadget, lewat kegiatan apapun yang hubungannya dengan online. Tapi Ibu berharap dengan materi yang disampaikan oleh Naswa Jasmine termasuk kamu dalam berkomentar. Ibu senang di chat itu komentarnya adalah keren Jasmine. Nah,
Jadi artinya itu justru memberi dukungan pada saat yang mengadakan webinar ini. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, ada 3 suku kata terakhir closing penutup dari Ibu, nggak sampai 8:30, Miss. Ada 3 kata. Apa ayo? Keren, hebat, dan mantap. Untuk kelompok 4, 11 unggulan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Wilujeng. Untuk Bu Intan atau Miss Cika, ada yang ingin disampaikan? Ya, dari saya nggak banyak ya, sudah semuanya disampaikan oleh Bu Sri. Ya tadi sayang banget mati, itu sih sebenarnya problemnya. Lagi on fire Bu Srinya, oke lagi semangat. Seru. Ngomongnya Ya kan? lagi berapi-api, lagi on fire loh itu. Nah tiba-tiba mati. Nah harusnya tadi bilang sayang dari pagi tadarus kalau kelompok kalian tuh nggak pakai Zoom yang unlimited. Nah jadinya tadi ngajinya nggak diikut sertakan pakai Zoom kalian. Tapi oke, untungnya Bu Sri masih mau join lagi ke kita. Jadi masih panjang lah, intinya ada 2 sesi. Untuk grup 5, seperti sebelumnya Bude, memang grup 5 ini cuma berempat, tapi mereka selalu the best performance. Cuma berempat, tapi ya ternyata jumlah anggota tidak mempengaruhi performa kalian. Betul, Jadi, betul Miss, betul, setuju. Dan mereka ini ya, sangat kerja sama timnya sangat baik. Saya salut dari mereka dari pertama penampilannya. Kemudian untuk materinya juga menarik banget. Sebenarnya tadi saya mau nanya ya, tapi sayang banget pertanyaannya banyak diudahin ya, karena dia bekerja dengan waktu Bude gitu. Yeah. Sebenarnya tadi banyak banget tadi kelas yang mau nanya loh, termasuk saya. Kayak kalau side effect di teknologinya di saat pendidikan, plagiarisme gitu, tugas. Nah itu kan memang yang guru sangat rasakan. Begitupun saat ujian ya Bude ya, mereka nyontek, apalagi bahasa Inggris lihat kamus Ya, gitu. Tapi tetap aja nilainya jelek-jelek juga gitu ya, anehnya. Harusnya kan kalau ujian online bisa nyontek di rumah, harusnya nilainya jauh lebih baik gitu. Tapi nyatanya bahkan bagusan yang belajar sungguh-sungguh di sekolah offline loh dibanding yang online. Jadi lebih kayak ke niat sih sebenarnya. Jadi niat buruknya tidak direstui sama Allah di situ ya. Oke, dari saya itu saja. Mungkin Ambu ingin ada yang menambahkan? Miss, sekali sebelum Ambu punten sekali. Satu lagi anak-anak. Ibu melihat tadi Naswa Jasmine, kamu tahu nggak seperti seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Bayangin, Naswa Jasmine sedang sidang skripsi dicecar oleh dosen dengan pertanyaan yang berat tapi luar biasa bisa menjawab. Itu closingnya ya, Miss. Saya mau pamit ya, Miss ya, karena terima kasih banyak, Bu Sri. Sama-sama. Ya, dari Ibu ya, kelompok 5 ini berempat. Berarti alhamdulillah ya pas pembagian kelompok Ibu tidak salah memilih anggotanya ya. Karena itu bukan sisa ya, tapi memang kita kan cuma 35. Jadi mau tidak mau ada yang 4 orang satu kelompok ini. Ya, kelompok 4 ada kemajuan, selalu ada kemajuan. Kelompok 5, Bu Intan. Iya, ya Allah, tuh ikut-ikutannya. Kelompok 5 ya, kelompok 5 ada kemajuan dari sebelumnya, sekarang juga selalu memberikan kemajuan dari entah itu penampilan, entah itu penguasaan materi, pokoknya kalian bisa menguasai dari host, moderator, dan juga presenter. Nah, terus juga ini terima kasih, entah masih ada atau tidak, adik kelasnya yang antusias banget ya, pertanyaannya tuh yang wow gitu. Jadi buat seru. Cuman ya itu gregetnya kenapa waktunya sebentar gitu. Jadi pertanyaannya dibatasi. Padahal adik kelas kali ini super aktif banget pertanyaannya. Kalian wah, pokoknya kalau tahu kelas ini pasti hebat banget gitu ya. Tadi menyinggung Miss bilang ketika ujian ya, yang plagiat untuk menyontek, apalagi bahasa Sunda ya Miss, aduh sedih banget.
Udah buka kamus juga kayaknya masih remedial nih ya. Apalagi ini di kelas 10, di kelas perwalian Miss yang saya harus ekstra menjelaskan bahasa Sundanya berkali-kali karena mereka sangat menguasainya di luar bahasa daerah gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan buat saya. Untuk hari ini pokoknya semangat. Terima kasih kalian udah menampilkan yang terbaik. Itu dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya, ini 10 bulan 1 masih standby. Ya baik, terima kasih Miss Cika, Bu Intan, dan Bu Sri Wilujeng atas masukannya. Saya akan menutup acara ini. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.